Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sejak muda saya mendengar kalimat Yesus segalanya. Kaulah segalanya bagiku. Dan ada lagunya, saudara, yang memiliki syair ini. Kau segalanya bagiku. He is my everything. Jesus is my everything. Kau segalanya bagiku. Melewati perjalanan panjang tahun-tahun saya mengikut Yesus, Tuhan Yesus. Saya menyadari betapa sulitnya menjadikan Tuhan itu segalanya di dalam hidup kita. Betapa sulitnya menjadikan Tuhan segalanya, artinya Dia satu-satunya yang berharga di dalam hidup ini. Kalau seseorang mengatakan Yesus segalanya, orang itu harus rela berkorban apapun demi memperoleh dan memiliki Dia. Kalau seseorang mengatakan Tuhan segalanya, artinya Dia satu-satunya yang berharga. Rela kehilangan apapun demi memiliki Dia. Itu berarti Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan. Satu-satunya kehormatan. Satu-satunya harta. Ini menjadi seakan-akan lebay atau hiperbola, saudara. Mana bisa begitu? Tapi tahukah Bapak Ibu saudara sekalian, suatu hari nanti, mau tidak mau, orang akan tertumbuk pada satu kenyataan. Memang Dia harus menjadi segalanya dalam hidup kita. Jadi sebenarnya Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai ayat 26 yang mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini sama dengan you are my everything. Kau segalanya bagiku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan keselamatanku Tuhan selamanya. Gunung batuku dan bagianku Allah selamanya. Ini kalau diterjemahkan dengan kalimat lain, Dia segalanya bagiku. Sekalipun apapun yang terjadi, asal aku memiliki Dia, Dia sukacitaku. Kalau dibahasakan oleh Paulus dalam Filipi 1 ayat 21, kalimatnya begini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seorang pendeta seperti saya yang sudah cukup umur dengan rambut putih, yang ini sudah ditoning saudara, jadi warna aslinya putih ini. Menyadari betapa sulitnya menjadikan Tuhan itu segalanya. Tapi karena saya telah banyak belajar firman Tuhan, di dalam pikiran saya terbangun bangunan atau struktur bangunan kebenaran. Saya tahu bahwa tidak ada hal yang lebih baik, tidak ada hal yang lebih benar, tidak ada hal yang lebih berharga
daripada menjadikan Tuhan segalanya. Jadi saya memaksa. Dan saya belajar memaksa. Dalam senyap, artinya tidak ada orang tahu bahwa saya sedang menggumuli hal ini di dalam hidup saya. Menggumuli. Ini yang membuat saya kemudian menyimpulkan betapa asingnya kekristenan yang asli atau sejati itu. So weird. We will be a strangers in the world. Kita jadi orang asing dengan cara hidup seperti ini. Strangers, asing saudara, so weird, aneh. Begitu tidak mudahnya mengenakan kebenaran ini dalam hidup. Lalu timbul pemikiran betapa beratnya pelayanan ini. Sebab mau tidak mau sebagai gembala senior yang paling bertanggung jawab di Rehoboth Ministry dalam pelayanan lokal dan nasional bahkan internasional, karena cabang-cabang gereja juga ada di Belanda, di Amsterdam, lalu ada di Los Angeles, jadi di dunia ya saudara. Betapa beratnya pelayanan ini. Sebab mau tidak mau harus diajarkan. Apalagi kepada Bapak Ibu yang sudah terbiasa memiliki kekristenan standar. Standar umum maksudnya. Dan itu sebenarnya kekristenan yang palsu. Kekristenan yang tidak murni saudara. Tidak membuat saudara jahat, tidak membuat saudara jadi biadab. Saudara masih menjadi orang santun, arif, baik, beragama, mungkin juga nampak rohani, tapi Anda belum mencapai standar itu. Tuhan Yesus dalam hidupnya menunjukkan Bapa itu segalanya bagi Yesus. Ketika dia berkata serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia tidak punya apa-apa. Father is his everything. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku datang hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Dia tidak punya kepentingan apapun, dia tidak punya agenda pribadi. Dia menjadikan Bapa itu segalanya, saudaraku. Dan ini standar. Ini standar. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Saya beritahu kepada saudara, walaupun saya belum sempurna, saya sudah mencicipi sebagian dari keindahan hidup menjadikan Tuhan itu segalanya. Kita baru bisa merasakan atmosfer kemerdekaan. Atmosfer kebebasan, saudara. Sungguh, kita bebas, kita merdeka. Selanjutnya kita juga bisa merasakan atmosfer keteduhan, atmosfer ketenangan. Saya sudah mengatakan tadi bahwa ini saya baru mengendus. Ya, belum lengkap, belum utuh, belum sempurna. Tapi bisa mengerti artinya atmosfer kemerdekaan. Atmosfer keteduhan. Menghadapi pergumulan di depan itu, teduhnya jiwa kita itu beda dengan dulu. Dulu kalau ngadapin masalah akal kita muter, main kontrol. Bagaimana ya? Sekarang kita lebih sumeleh lan sumarah, meletakkan kepala kita ke Tuhan. Memasuki pergumulan ini saudara, baru kita mengerti bahwa keindahan Tuhan itu melampaui segalanya. Atmosfernya
keharumannya kita cium walaupun belum lengkap atau belum sempurna. Ia segalanya bagiku. Kita bisa merasakan kemerdekaan, tidak terikat dengan dunia. Nah, masuk ke wilayah ini harus berani, saudara, harus berani. Harus berani. Karena tidak ada jaminan dan tidak ada garansi, saudara. Ya, kalau saudara berurusan dengan seseorang, mengadakan atau melakukan transaksi, bisa ada jaminan. Jaminannya apa? Kalau di barang tidak bagus boleh dikembalikan. Kalau barang ini tidak bagus, uang kembali. Ya, begitu saudara-saudara. Kalau barang ini tidak bagus bisa diganti. Tapi Tuhan tidak memberikan jaminan dan garansi apa-apa. Hanya mempercayai pribadinya. Mempercayai Tuhan. Mempercayai pribadinya, saudara. Dan Tuhan Yesus sukses ya, saudara. Sukses. Di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan Yesus alami, Dia berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi Yesus menutup pergumulan itu dengan kalimat, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berani, saudara. Nah, di dalam Alkitab kita menemukan orang-orang berani seperti ini. Saya menyebut dulu nama Abraham, saudara. Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim. Akan ditunjukkan kepadanya negeri. Pernahkah kita berpikir apakah Abraham membutuhkan negeri itu? Bukankah lembah Sumeria, asal usul Abraham, itu lembah yang termodern dan termaju pada zamannya menurut penggalian artefak arkeologi. Jadi tidak ada yang lebih maju daripada lembah Sumeria kecuali wilayah Mesir. Mesir mesti nyebrang. Apakah Abraham membutuhkan ya negeri itu ya, sedangkan Sumeria itu lembah yang paling subur dan paling maju. Seakan-akan ada yang lebih baik dari lembah Sumeria, yang disebut Ur atau Ur Kasdim. Tapi Abraham percaya loh, tidak ada jaminan, saudara, tidak ada garansi. Maka dulu ada lagu ya, saudara, lagu gereja Protestan yang waktu kecil tuh ya. Mungkin anak-anak muda yang bukan dari gereja Protestan akan sulit mengiringinya, tapi boleh saja kalau berani. Bapak Ibu masih ikuti apa yang saya jelaskan? Saudara masih ikuti? Saudara paham? Apa yang saya katakan ini benar, sangat benar. Ini Kristen sejati itu begini, saudara, yang berakar pada perjanjian lama. Nanti kalau bicara soal monoteisme mengenai Allah yang esa harus berakar pada perjanjian lama juga. Hari Sabtu ini jam 4 saya akan memberikan seminar monoteisme. Membedah, menyingkap kata siapakah yang dimaksud dengan kata kita di Kejadian 1:26. Baiklah kita, siapa kita itu? Ah, nanti saudara bisa ikuti lewat Truth ID atau hadir di Mall Arta Gading. Oke. Abraham itu disebut bapak orang percaya. Jadi maksudnya begini, kamu harus memiliki percaya seperti percayanya bapak Abraham. Coba kalau sekarang ini orang-orang Kristen mengaku anak Abraham, apa kesamaan Abraham dengan hidupnya orang Kristen hari ini? Coba. Yang saya dengar dari dulu berkat Abraham.
berkat jasmani. Tapi jadi anak Abraham itu kalau memiliki iman seperti Abraham. Kita bukan keturunan Abraham secara darah daging, tapi keturunan Abraham dalam iman. Harus memiliki iman seperti Abraham. Tahu nggak waktu Sakeus itu bertobat, lalu Tuhan Yesus berkata, karena orang ini anak Abraham. Paham? Apa yang dilakukan Sakeus? Separuh hartaku kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang pernah kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Coba, apa jaminan yang dia peroleh dengan melakukan hal itu? Dia berani bertaruh seperti itu, saudara. Jadi kalau saudara dan saya mengaku anak Abraham oleh iman, wah, maksudnya apa? Mestinya ya sederhananya, kesimpulannya, saudara dan saya harus memiliki irama, ritme, versi hidup seperti versinya. Lalu apa kesamaan hidup kita dengan Abraham? Nggak ada. Banyak yang nggak ada. Abraham itu mempercayai Allah luar biasa. Aduh, mengagumkan, saudara. Menunggu anak sampai 1/4 abad, dan Alkitab berkata tidak menjadi lemah imannya. Wah, percayanya kepada pribadi Allah ini loh, sampai disuruh menyembelih anaknya Ishak, dia lakukan. Apa-apaan sih gitu? Dia percaya pribadinya Allah. Tepuk tangan. Nggak ada jaminan, nggak ada garansi. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti. Ingat saudara, waktu Musa dipanggil Tuhan untuk balik ke Mesir untuk membebaskan bangsanya, Musa kan keberatan, menawar. Musa sudah ngitung, nggak bisa lawan Firaun. Superpower ini, adik kuasa pada zamannya. Siapa yang bisa lawan Firaun? Jiper Musa. Tuhan kasih tahu, gini deh, gua kasih jaminan ya. Coba tanganmu kau masukkan di sini, kamu keluarkan. Hah? Jadi kayak barah gitu. Masukkan lagi. Hah, sembuh tuh. Coba kamu lempar tongkat, jadi ular. Sampai Tuhan memberikan jaminan itu, saudara. Tetapi ternyata ketika sampai Mesir, ahli-ahli sihir Firaun juga bisa melakukan. Tapi Musa sudah seperti ini, saudara, terlanjur basah. Ya udah, terusin aja. Dan akhirnya kita melihat ternyata memang tidak dipermalukan. Tapi proses itu tidak sederhana, saudara. Sampai akhirnya Musa keluar dari Mesir dengan bangsa Israel. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua kan ini. Pelajaran kedua, Laut Kolsom terbelah. Kepikir nggak dengan 2,5 juta rakyat Israel, laki-laki dan tentaranya saja 600, belum istrinya, belum anak-anaknya. Anda tahu orang Israel anaknya banyak. Diperkirakan 2-2,5 juta. Tanpa backup dana, tidak bawa makanan, berani loh, nggak ada jaminan. Makanya Musa itu jipernya ada. Tapi kan kita melihat sejarah, wow, luar biasa. Sadrak Mesah Abednego tetap tidak mau menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar di Lembah Dura. Apa jaminannya, saudara? Nggak ada. Tapi dia percaya pribadi Allah. Padahal pada waktu itu Sadrak Mesah Abednego dan Daniel ini kan bangsawan Yehuda.
Ini bangsawan, royal family, bangsawan Yehuda, keturunan bangsawan. Ya, jadi keturunan bangsawan yang wajahnya elok-elok, yang cakap-cakap itu dijadikan pelayan-pelayan raja, termasuk Sadrach, Meshach, Abednego, ya, hulu balang. Raja marah waktu mendengar Sadrach, Meshach, Abednego tidak mau menyembah patung itu. Diberi kesempatan, ya udah, saya beri kamu kesempatan sekali lagi, ya. Itu baik juga itu raja. Mungkin melihat Sadrach, Meshach, Abednego ini orang-orang istimewa. Karena di di Daniel pasal 1 terbukti orang ini lebih bijaksana dari orang-orang lain. Jadi disayang juga oleh raja. Apa kata Sadrach, Meshach, Abednego? Percuma Tuhan bicara dengan kami, kira-kira begitu. Pokoknya kami tidak menyembah. Kalaupun Allah yang kami sembah tidak menolong kami tetap tidak menyembah. Waduh, itu gila banget loh, itu nekat banget, nggak ada jaminan. Daniel sama. Jadi mereka mempertaruhkan nyawa mereka itu, saudara, demi iman mereka, demi kehormatan Elohim Yahweh. Luar biasa. Nanti kalau dengar kisah Nehemia sama, kisah Esther sama. Itu orang-orang yang mempertaruhkan nyawa demi keselamatan bangsanya, bukan keselamatan mereka sendiri. Anda masih bersama saya? Anda menyesal kalau tidak mengikuti apa yang saya ajarkan ini. Ini firman Tuhan, bukan ajaran Erastus. Benar. Saudara mau kaya, cantik, ganteng, berpendidikan tinggi, nothing kalau Anda tidak menjadikan Tuhan segalanya. Anda mati busuk, masuk tanah, mau ngapain? Tapi orang yang menjadikan Tuhan segalanya itu berharga di mata Tuhan. Ayo mari bersama-sama. Jadi butuh keberanian, nekat. Kau segalanya bagiku Tuhan. Engkau satu-satunya yang berharga. Itu berarti aku tidak boleh melukai hatimu. Aku tidak boleh menganggap sesuatu lebih berharga dari Engkau. Aku rela kehilangan apapun dan siapapun, asal aku tidak kehilangan Engkau Tuhan. Nah, karena saudara tidak pernah mengerti ini mungkin, atau mengerti sedikit, atau pernah mengerti tapi tidak berani bertarung, jadi Anda tidak punya pengalaman berjuang untuk menjadikan Tuhan segalanya. Kalau Tuhan Yesus berkata begini, jika kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, perempuan, bahkan nyawamu, kamu tidak layak bagiku. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tidak dapat jadi muridku. Ini kan artinya harus menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita, saudara. Saya menjelaskan ini kepada saudara, saudara menangkap seadanya, sebisanya. Tapi itu masih fantasi. Itu masih di area kognitif saudara. Belum sampai ke jiwa, emosi, mungkin sampai fisik, belum sampai. Tapi kalau saudara menerima firman ini lalu saudara berkomitmen, aku mau Tuhan, ajar bagaimana aku menjadikan Engkau segalanya. Saudara baru bisa mengalami proses itu. Sehingga saudara dan saya baru bisa menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 itu sebagai perawan suci. Perawan suci bukan berarti tidak pernah melakukan hubungan seks
Karena ini tidak ada urusannya dengan seks dalam arti umum. Perawan di sini tidak ternoda oleh percintaan dunia. Rata-rata kita sudah terdistrak, terinfeksi, terpapar virus materialisme dan lain sebagainya, saudara. Tadi sudah saya katakan, saya belajar, nekat, berjuang untuk ini. Ternyata sulit. Maka melihat, memandang pelayanan ke depan, saya merasa berat sekali. Berat. Kalau hanya mengumpulkan massa seperti ini, membuat kebaktian, lalu saya khotbah apa adanya yang saya tahu dari buku, dari literatur, saya tulis, saya sampaikan, gampang. Tapi kalau menyampaikan kebenaran yang murni, yang itu implikatif, yang mengena hidup kita, yang kita gumuli secara konkret, tidak mudah. Sebagian saudara ini ada yang nangkap, ada yang mungkin tidak nangkap, bahkan mungkin skeptis. Apa sih gitu? Apa sih? Nggak ngerti aku, nggak mudeng. Apa sih? Tapi di Alkitab tuh contoh-contoh kekasih Tuhan tuh seperti itu, saudara. Daud melawan Goliat itu luar biasa loh. Dia pertaruhkan, saudara, nyawanya demi kebesaran nama Allah Israel, Elohim Yahweh. Ketika Goliat menghina barisan Israel, menghina Elohim Yahweh, sementara semua gemetar, termasuk Saul, Daud yang tampil, biar aku yang maju. Wow. Sekarang pernahkah saudara memikirkan apa yang Tuhan rencanakan untuk dipenuhi? Ya, kalau kehendak Tuhan jelas itu menyangkut kehidupan saudara setiap hari, melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Pernahkah saudara memikirkan apa yang sekarang Allah sedang prihatinkan? Apa yang sekarang menjadi beban Tuhan? Lalu kita berkata, Tuhan, aku boleh memikul beban itu. Berapa banyak kita yang serius memikirkan hal itu, saudara? Bahkan pelayanan pun tidak jarang yang menjadi komoditi, kesempatan mencari uang atau kehormatan. Belum sampai menjadikan Tuhan segalanya. Belum sampai, saudara. Waduh, saudara. Saudara, demi kepentingan pribadi, tega gereja jadi rusak. Orang-orang jadi mundur. Waduh, tega. Kalau orang menjadikan Tuhan segalanya, dia akan rela berbuat apapun untuk Tuhan. Saudara masih bersama saya? Saudara akan menyesal kalau di kesempatan kita sekarang ini saudara tidak sungguh-sungguh menggumuli kehidupan menjadikan Tuhan segalanya. Hari ini saya diingatkan satu program TV swasta yang namanya Uang Kaget. Tadi saya tanya, itu apa ya? Uang kaget katanya. Oh, yang kaget uangnya atau orangnya? Jadi diberi uang, dia harus apa? Cari barang gitu. Wah, lari-lari gitu. Ya saya kan bukan penonton TV, tapi sekali-kali kan saya lihat TV begini nih. Oh, kok ini ada apa ya? Kok acaranya kok gerubak-gerubuk. Oh, dia dikasih duit, dia diberi uang, lalu dia harus membelanjakan uang itu gitu. Wah, bruk-bruk, oh begitu. Bisa-bisanya yang bikin acara begitu. Biasanya dikasih ibu-ibu. Wah, kalau ibu-ibu yang dikasih uang tuh ya lepas kendali.
kayak hilang akal gitu. Wah, berk. Harus membelanjakan uang itu. Ada, itu program TV swasta ya, betul ya? TV-nya tempat Bapak kerja kan? Iya Pak, bukan? Iya, betul. Oh, satu grup ya? Oh. Aduh, kenapa nggak dikasih saya ya? Kalau saya dikasih langsung saya lari ke Rehoboth. Langsung ke Rehoboth saya masukin kotak. Ya. Ntar panitanya tanya, lu mana barangnya? Udah, ada di LB3. Di langit baru, bumi baru. Saudara punya kesempatan loh untuk menjadikan Tuhan segalanya. Itu tidak diukur dari uang persembahan saudara loh. Tidak diukur, ya itu jadi simptom gejala bisa ya. Tidak diukur dari bukan uang persembahan atau kehadiranmu di gereja atau menjadi aktivis atau pendeta. Ini jadi simptom, bisa jadi simptom. Tapi diukur di sikap hati saudara. Dan Tuhan yang bisa tahu itu. Saudara coba ya nanti di rumah, saudara harus lakukan ini. Diam gitu. Saudara merenung yang paling berharga dalam hidup saudara itu apa sih gitu. Yang kalau saudara kehilangan itu tidak bisa hidup rasanya gitu. Ada seorang ibu berkata kepada saya, Pak, saya tidak tahu kalau suami saya meninggal, saya masih bisa hidup enggak? Betul, dia ngomong gitu. Wah, ya, termasuk orang dekat saya sih sebenarnya. Dia bilang, saya tidak tahu kalau nanti disebut nama suaminya, nama suaminya gitu. Kalau dia meninggal, saya tidak tahu saya bisa hidup enggak. Wow, ya, berarti yang paling berharga dia. I can't live without you. Tapi kalau kita kan, I can't stop loving you, gitu ke Tuhan. Nah, coba saudara merenung apa yang paling berharga. Lalu begini saudara, seberapa harga yang Anda taruh untuk Tuhan? Sebenarnya simptomnya Anda tadi nggak mau kebaktian, nggak mau melayani, itu simptom. Tapi kembali dari sikap hati, saudara. Ya. Nah, apalagi saya yang sudah menulis lagu ini, saya kan jadi punya hutang untuk bisa membayar pelaksanaan lagu ini. Saya dibelenggu. Saya disandera oleh kalimat-kalimat lagu yang saya tulis. Jadi seperti bumerang, saudara. Apalagi sekarang saya jadi pelayan Tuhan, gembala senior yang berkhotbah, mengkhotbahkan hal ini. Udah, saya kejepit, kepepet. Nggak bisa menghindar. Nggak bisa menghindar. Makanya saya juga menyadari keadaan ini, maka saya beranikan saudara. Tadi pagi waktu doa jam 3 saya sudah bangun, saya sudah berdoa, saya berkata Tuhan, aku bersedia tidak punya keinginan apa-apa dan aku bersedia hidup suci. Bisa bicara ini karena kepepet, dulu gak berani. Kepepetnya satu, saya udah tua, mau kemana? Yang kedua, saya pemimpin, ya, betul nggak saudara? Lalu ketiga, saya harus mengubah manusia dan saya harus jadi contoh. Kalau sekarang saya berkata kepada saudara atau mengajari saudara, menjadikan Tuhan segalanya, saya harus mengalami dan memang saya sudah mengalami walau tidak sempurna. Kalau saya tidak mengalami, saya tidak akan bisa bicara sedetil ini. Karena apa yang saya ajarkan ini pasti menyangkut perasaan. Perasaan orang yang mengalami. Bukan sesuatu yang diformatkan dalam kalimat-kalimat, bukan. Bisa juga. Tapi Anda pasti rasa bahwa khotbah seperti ini harus khotbah yang melibatkan emosi, perasaan, pengalaman si pembicara. Amin. Nggak bisa enggak, kalau Anda pasti tambah pinter deh kalau dengar khotbahnya, kalau ini mah ditulis bisa gitu. Yang ini nggak bisa ditulis.
Dan emang ada tulisannya, Pak. Emangnya saya bawa catatan itu? Nggak ada juga selembar. Without note at all. Nggak ada tulisan. Saya bertemu dengan seorang pria yang istrinya galak banget. Waduh, galak. Bener-bener ya. Firaun. Istrinya galak banget. Sadis banget. Terus konseling sama Pak Eras katanya. Ya, lu gua juga ngalamin. Istri saya bukan Firaun, tapi punya integritas tinggi gitu, jadi nggak gampang juga, tapi bukan Firaun. Tapi saya punya jawaban sama dia yang nggak pernah dia duga. Pengen denger nggak, saudara? Ya, bagus banget ini. Kalau you punya suami yang membuat kamu menderita, atau istri membuat kamu menderita, kamu kehilangan hidup. Tapi kamu memperoleh hidup. Belum jelas kan? Belum jelas kan? Kalau suamimu baik-baik, ini kalau seorang ibu ya, serius nih. Kalau suamimu baik-baik, istri pejabat tinggi, banyak duit, kamu masuk neraka. Ini ibu-ibu juga pernah cerita, suaminya luar biasa jahatnya. Udah jahat bawa perempuan masuk rumah, gila itu suami. Istrinya lagi pergi, dia balik, ada perempuan di rumah itu. Udah kena penyakit kelamin, waduh, udah jahat. Dah, saya nasihatnya begini, kamu kehilangan hidup berumah tangga, tapi kamu memperoleh hidup. Dengan keadaan ini, kamu mencari hidup dan kamu bisa menghayati hidup bersama Tuhan. Kamu amin, kamu udah punya ya. Kamu aminnya kenceng banget, nak. Kamu aminnya kenceng banget. Saya sangat bersemangat mendengar ketua Bapak. Oh, sangat bersemangat. Tapi belum punya istri dong? Belum dong. Belum dong. Belum ya? Belum. Semangat tapi ya dengar khotbahnya Om Eras ya. Betul, Pak. Sangat bersemangat. Luar biasa. Saya katakan kepada pria itu, kamu kehilangan hidup tapi kamu beroleh hidup. Tapi ya kalau istrinya sempurna, kau jadikan istrimu segalanya. Seperti ibu tadi, aduh kalau dia meninggal Pak, saya nggak tahu saya masih bisa hidup. Mencintai suami harus, tapi kalau sampai tingkat apakah saya masih bisa hidup, jangan ada Allah lain di hadapanku. Harus cinta istri, harus cinta suami, tapi Tuhan segalanya. Makanya kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, perempuan, siapapun, bahkan nyawamu, kamu tidak layak bagiku. Kamu kehilangan yang kau cintai, kamu tidak kehilangan hidup. Amin. Paham maksudnya ya? Nikmati saja, jangan merasa malang. Kau masih punya kehidupan. Dan kehidupan kita di dalam Tuhan. Paham ya saudara? Sehingga tidak ada kata kecelakaan kecuali kehilangan Tuhan, saudaraku. Nah pria tadi saya bilang, nak, kamu tidak punya hidup dengan istri seperti itu. Ya, kamu tahu, siapapun istriku, aku tidak boleh tergantung sama dia. Dia bukan Firaun, tapi dia tidak segalanya bagiku. Kalau ditanya, kamu bahagia nggak dengan suami ini? Enggak. Kau bahagia nggak dengan istrimu ini? Enggak. Bahagiaku hanya dalam Tuhan. Karena dalam Tuhan aku menjadi bahagia dengan apapun yang ada padaku. Yang ini masih bingung tepuk tangan. Maksudnya apa? Kebahagiaan kita harus dalam Tuhan, saudaraku. Dengan bahasa yang lebih ekstrim, walaupun ini bisa tidak tepat gitu. Apa kau bahagia dengan istrimu? Enggak.
tanpa Tuhan menjadi segalanya dalam hidup saya nggak bahagia. Dengan siapapun. Tapi dengan Tuhan menjadi segalanya dalam hidupku, aku bisa bahagia dengan siapapun. Itu permainan kata saja. You buktikan. Pria tadi, dia akan bisa bahagia. Nggak usah masuk hati. Suami istri begitu ya udah. Yang penting dia melekat pada Tuhan. Kan nggak lama, nanti istrinya meninggal juga kan? Atau dia yang meninggal dulu. Ini fakta hidup. Ya nak, jangankan kamu, aku pun mengalami begitu. Artinya dia tidak boleh menjadi segalanya dalam hidupku. Maka ketika ada seorang ibu yang punya suami begitu jahat, saya bilang, kalau kamu punya suami baik, pejabat, banyak uang, kau udah masuk neraka. Dengan keadaan suamimu seperti ini, engkau mencari suara kebenaran terus, kau selamat. Tapi jangan nanti wanita-wanita muda di sini berkata, ya Pak, saya mau cari preman aja. Bukan itu maksudnya. Bapak Ibu nanti di rumah berlutut berdoa, Tuhan, bagaimana menjadikan engkau segalanya dalam hidup ini. Yang saya khotbahkan ini benar banget saudara. Saudara kalau hayati, aduh luar biasa. Sungguh. Ini kebenaran dari Tuhan. Yang membuat saudara menjadi kekasih Tuhan. Dan itu dibangun lewat proses. Sampai menjadikan you are my everything. Itu proses panjang. Termasuk saya tetap menjalani proses ini. Belum sempurna. Tapi saya harus paling depan. Saya harus di depan saudara. Baru saya bisa kasih tahu. Tidak munafik juga. Udah itu aja pesan Tuhan untuk saudara.